Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Oktober 2023, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat yang 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan ya mengingatkan kita pada hari ini, Kamis tanggal 19 Oktober 2023, ya, yang saya ambil dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, ya, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ya, sehingga kamu dapat menanggung. Jadi Tuhan Yesus kasih kita jalan keluar. Apabila kita harus hidup rajin bersyukur, rajin berdoa, tentu Tuhan kasih jalan keluar, ya. Susah cuma 2-3 hari saja, ya, tidak lama-lama, ya, karena Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya bangga punya Tuhan Yesus, ya. Hari ini sudah hari yang ke-10 saya baca Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya sudah sampai di hari ke-10, saya sudah sampai di Yesaya, ya. Saya sudah sampai di Yesaya 8 ayat yang ke-22, ya. Ini Alkitabnya, Bapak Saudara. Ini sudah hari yang ke-10, ya. Jadi Yesaya 8 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut, ya. Jadi mengimpit, ya. Hidup dalam kabut, kekelaman. Ini ayat teguran juga, Bapak Saudara, ya, supaya kita disadarkan Tuhan. Hidup singkat, ya. Hidup di dunia ini singkat, ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus andalkan Tuhan, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekayaan, ada kemuliaan, ya, ada kesembuhan, ya. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di ayat yang ke-7, jikalau kamu hidup di dalam aku dan firmanku hidup dalam kamu, mintalah apa saja maka Tuhan kasih, ya, diizinkan, dikehendaki, asal kita hidup di dalam. Hidup di dalamnya artinya lahir baru, rajin gereja, baca Alkitab tiap hari. Itu hidup di dalam, menjadi pelaku firman, ya. Jangan sombong, ya, merendahkan diri, ya. Itu hidup di dalam Tuhan, ya. Bagian kita lakukan, nanti bagian Tuhan lagi, ya, yang menopang kita semua, menopang orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan, ya, suara Roh Kudus. Jadi kalau saya sudah bikin channel YouTube, ya, Jimmy Hamba Tuhan, itu luar biasa itu. Yang luar biasanya adalah Tuhan Yesus sedang memakai saya, memilih saya untuk memberitakan firman Tuhan di bawah kolong langit ini, ya, Bapak Saudara, ya. Jadi kita harus andalkan Tuhan, ya. Jangan andalkan manusia, apalagi andalkan roh-roh setan itu, ya, yang buta huruf, tidak sekolah. Andalkan Tuhan itu. Karena Tuhan itu adalah Maha Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi, ya.
Ya Bapak saudara-saudara, jadi kita harus berdoa, ya. Susah senang berdoa, ya. Jangan sudah merasa diri hebat kaya, wah Tuhan tidak perlu lagi, bahaya itu, ya. Itu hati-hati itu, ya. Kalau sakit menyerangnya, ya, penyakit campak, ya, tiguran dan lain sebagainya, itu pasti itu dia kena, ya, karena Tuhan itu melihat, ya. Kalau Tuhan menciptakan manusia, dia punya hak untuk mengambil kita kembali kapanpun dia mau, ya Bapak saudara-saudara, ya. Jadi hidup harus hati-hati, ya. Ikuti aturan Tuhan juga, jangan ingat kekayaanmu saja, ingat Tuhan penting, ya. Jadi saya jadi hamba Tuhan, pelayanannya di mana-mana nih Alkitabnya, ya. Pelayanan di Messenger, di WhatsApp dan lain sebagainya, ya. Jadi hidup di dalam Tuhan harus benar-benar nyata, kasih Tuhan nyata, ya. Saya ingin buka ayat WhatsAppnya hari ini, ya. Saya bacakan, ya. Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan hai segala perbuatannya, pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Jadi pujilah Tuhan hai jiwaku, jiwaku tenang, pujilah Tuhan, ya. Pujilah Tuhan, kita diberi kesehatan, ya. Jadi firman-Nya sudah jelas, Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku senang, saya bangga punya Tuhan Yesus. Itu artinya pujilah Tuhan, ya. Jadi kita harus andalkan Tuhan, ya. Baca Alkitab. Saya doa-doa supaya bulan ini saya baca Alkitab bisa 17 hari atau 18 hari selesai sampai wahyu, ya. Saya doa-doa aja, itu mujizat itu. Sebelum baca Alkitab berdoa supaya tidak ada gangguan-gangguan setan, roh-roh jahat. Karena iblis tidak mau kita baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Iblis maunya kita bohong sana bohong sini, kikir sana kikir sini. Itu kemauannya dia itu. Tidak mau nolong orang, Judas, lain sebagainya, itu pekerjaan setan. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus, ya, dia tahu itu. Dia tahu Tuhan yang mana, ya. Berseru kepada nama Tuhan kita selamat, ya. Roma 10 ayat 13. Yang tidak berseru pasti tidak selamat itu. Itu artinya Bapak Saudara, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.